Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, jamaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang tiada hentinya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas kita. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan umur kita umur yang berkah dan amalan soleh yang telah kita lakukan diterima dan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Dan yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, salat dan taslim tak henti-hentinya kita junjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Baik jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi atau hadis Arba'in Nawawi, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas hadis yang ketiga yang berkaitan dengan rukun Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wa hajjil bait wa shaumi ramadan, dan pergi haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Dan alhamdulillah kita telah selesai menjelaskan tentang rukun Islam ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, malam hari ini, kita akan masuk ke hadis yang keempat, hadis yang sangat penting sekali untuk kita fahami, yaitu hadis yang berkaitan dengan iman kepada takdir, dan juga tentang penutupan akhir hidup seorang hamba, yaitu dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka ini hadis yang sangat agung. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka bagaimanakah bunyi hadisnya dan apakah faedah-faedah hadis yang dapat kita ambil? Maka kita mulai kajian kita malam hari ini dengan membacakan hadisnya. Nah, silakan.
wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayamsukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi 40 kalimatin likatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani atau nutfah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat lalu meniupkan kepadanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketetapan, lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka, maka ia masuk ke dalamnya neraka. Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketetapan, lalu ia melakukan perbuatan ahli surga, maka ia masuk ke dalamnya surga. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, hadis ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana kita jelaskan tadi, adalah hadis yang berbicara tentang iman kepada takdir dan tentang penutupan hidup seorang hamba, apakah husnul khatimah atau sul khatimah, waliyazubillah. Dan hadis ini juga jamaah sekalian menjelaskan tentang proses penciptaan manusia di dalam rahim ibunya, di mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya seseorang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya di rahim ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Nutfah itu air mani. Jadi 40 hari dalam bentuk nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian setelah 40 hari berubah menjadi 'alaqah. 'Alaqah ini dam, darah. Jadi segumpal darah. Dan menjadi 'alaqah ini juga selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian setelah marhalah 'alaqah atau darah itu kemudian berubah menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Itu juga selama kurang lebih 40 hari lamanya. Maka terkumpullah 4 bulan dari nutfah, kemudian 'alaqah, kemudian mudghah. 40 tambah 40 tambah 40 sama dengan 120 hari. Jadi 4 bulan.
Tsumma yursalu ilaihil malak. Maka kemudian setelah itu diutus kepadanya, yaitu kepada janin tersebut di dalam rahim ibu tersebut, diutus malaikat. Tsumma yursalu ilaihil malak. Diutus malaikat ke dalamnya. Fayanfukhu fihi ruh. Maka malaikat ini meniupkan ruh ke dalam janin ini. Makanya di sini jamaah sekalian ada faidah fikih. Sebagian ulama mengatakan kalau misalnya ada orang keguguran sebelum 4 bulan, maka dia tidak disolatkan dan tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimandikan dan tidak dikafankan karena belum ada ruhnya. Kalau setelah 4 bulan itu kemudian terjadi keguguran, maka dia disolatkan dan dimandikan, dikafankan, lalu kemudian dikubur. Ya, karena sudah ditiupkan ruh ke dalamnya. Sebagaimana dalam hadis ini. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat ini diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat. Bikatbi rizkihi, mencatatkan atau menuliskan rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun, dan amalannya apakah dia itu syaqiyun, dia menjadi orang yang celaka, aw sa'idun, atau dia menjadi orang yang bahagia dengan amalannya. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Kemudian Nabi SAW bersumpah, ini tentang penutupan hidup seseorang. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tiada Tuhan yang disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya seseorang di antara kalian beramal dengan amalan ahlul jannah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antaranya dan surga itu kelihatannya tinggal sejengkal lagi, sudah sangat dekat sekali. Fayasbiqu alaihil kitab, namun sudah didahului dengan ketetapan Allah SWT di dalam kitab. Faya'malu bi amali ahlin nar, lalu kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, lalu kemudian dia masuk ke dalamnya, ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya seseorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahlin nar, dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai tidak tersisa antara dia dan neraka itu kira-kira tinggal sejengkal lagi, sudah sangat dekat. Fayasbiqu alaihil kitab, namun telah didahului catatan Allah SWT di dalam kitab. Dia telah dicatatkan sesuatu takdir baginya. Faya'malu bi amali ahlil jannah, lalu kemudian dia beramal dengan amalan penghuni surga. Fayadkhuluha, lalu kemudian dia masuk ke dalamnya. Maka ini jamaah sekalian bunyi hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan di muqaddimah hadis ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, haddatsana Rasulullah SAW bersabda kepada kami, wa huwas shadiqul masduq, dan Nabi SAW adalah as-shadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya. Kenapa Abdullah bin Mas'ud dalam hadis ini, khusus dalam hadis ini, menitipkan di awal hadis kata as-shadiqul masduq, bahwa Rasulullah itu jujur dan terpercaya? Kata para ulama kita, karena hadis ini berkaitan dengan hal gaib, yang mana butuh keimanan yang sangat kuat untuk mempercayainya. Apalagi di zaman tersebut belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di zaman kita ini. Di zaman kita ini sudah bisa melihat, ya, dengan teknologi yang Allah bukakan kepada kita, perkembangan janin di dalam rahim seorang ibu. Namun di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, tidak ada
Sekarang Masya Allah sudah bisa ada kamera masuk ke dalam rahim, ya, di senter-senter, ditahu, ya, bahkan sudah bisa di selfie itu anunya, ya, janinnya sudah ada fotonya sebelum dia lahir, ya, subhanallah. Tapi dahulu jamaah sekalian 1400 tahun lalu belum ada. Maka Abdullah bin Mas'ud menekankan ini untuk memberitahu kepada yang mendengar hadis ini bahwa Nabi itu SAW shadiqul masduq, orang jujur dan terpercaya, tidak mungkin bohong. Ya, ini yang disampaikan perkara gaib, ya, perkara penciptaan di dalam rahim, kemudian perkara takdir, kemudian perkara husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya, maka beliau ini ya menekankan di sini, ya, agar supaya kita ini tidak ragu dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jamaah sekalian bunyi hadis daripada hadis keempat dari kitab Hadis Arba'in Nawawi. Maka bagaimana penjelasannya? Kita akan masuk kepada poin-poin penjelasannya. Nah, silakan. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang dapat kita ambil di antaranya. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang keimanan kepada takdir. Karena seseorang hamba telah ditetapkan baginya takdirnya sebelum dia dilahirkan ke muka bumi ini. Juga menjelaskan tentang husnul khotimah dan wajibnya ikhlas dalam segala amalan. Nah, hadis ini juga menjelaskan tentang wajibnya ikhlas dalam segala amalan. Insya Allah akan kita sampai pada poinnya, ya. Bagaimana penjelasan sabda Nabi SAW dalam penggalan akhir hadis ini. Seseorang yang beramal amalan ahli surga lalu kemudian kok ternyata dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka kok ternyata dia masuk ke dalam surga. Maka kita akan jelaskan apa tafsiran ulama tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, maka kita akan dapatkan di sana nanti ada poin keikhlasan, pentingnya keikhlasan. Kemudian hadis ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita sebutkan berbicara tentang takdir dan beriman kepada takdir, jamaah sekalian, sebagaimana kita telah bahas di hadis yang kedua, ini adalah salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Dan ini adalah rukun iman yang keenam. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, beritahukan saya tentang iman. Nabi mengatakan, antum minabillahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa rusulihi, para rasulnya, wa kutubihi, dan para kitab-kitabnya, ya, kitab-kitabnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qadar baik dan buruknya. Maka ini penting sekali kita memahami tentang iman kepada takdir, dan bahwa takdir semua makhluk, takdir kita semua jamaah sekalian itu telah dituliskan oleh Allah SWT sebelum kita lahir di atas muka bumi ini. Bagaimana rincian keimanan kepada takdir, insya Allah akan kita dengan seiring berjalannya waktu akan kita bacakan. Nah, kemudian juga dijelaskan ya tentang penciptaan manusia sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Nah, silakan. Rasulullah SAW adalah shadiqul masduq, yaitu orang yang jujur dan terpercaya. Nah, ya tidak ada keraguan dalam hal ini jamaah sekalian. Nabi SAW itu salah satu sifatnya adalah as-sidq, ya, jujur. Bahkan Nabi SAW itu sudah shadiq, sudah jujur sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Ya, 40 tahun Nabi SAW itu hidup sebagai manusia biasa. Sejak lahirnya sampai 40 tahun. Lalu kemudian setelah 40 tahun Nabi SAW diangkat menjadi Rasul hingga meninggal dunia. 23 tahun Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. 40 tahun sebelumnya itu manusia biasa. Sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, itu Nabi SAW tidak pernah berbohong. Jadi sudah jujur sebelum menjadi Rasul. Ya, makanya sampai-sampai orang kafir Quraisy ketika itu memberikan gelar kepada Nabi SAW, ya, Al-Amin, ya, orang yang amanah, terpercaya. Radina bil amin, radina bil amin. Ya, ketika pembangunan Ka'bah dan mereka berselisih siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya,
Akhirnya mereka sepakat bahwa yang letakkan ini adalah yang paling pertama masuk dari pintu Masjidil Haram. Kemudian ternyata setelah mereka sepakat itu, tiba-tiba Nabi yang masuk ketika itu, yang paling pertama masuk. Akhirnya mereka semua mengatakan radina bil amin, radina bil amin. Kami ridho dengan al amin, kami ridho dengan al amin. Karena Nabi SAW jujur, ya, sejak sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga jamaah sekalian, ketika awal kali Nabi SAW menyampaikan dakwah ini, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, mengumpulkan semua penduduk ahli Makkah, ya, penduduk Makkah. Lalu kemudian Nabi SAW menyeru, wahai kaum, ya, apabila saya mengatakan kepada kalian bahwa di balik gunung ini ada pasukan yang datang menyerang kita, apakah kalian percaya? Maka semua mengatakan, ya pasti kami percaya. Ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah mengenal engkau bohong, dusta. Nah, jadi Nabi SAW sebelum menyampaikan dakwah, ya, ingin menyatakan dulu bahwa beliau ini orang yang jujur, ya, supaya setelah itu mereka percaya. Ya. Syahidnya di situ tadi bahwa mereka mengatakan ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah mengetahui engkau wahai Muhammad kamu bohong. Ya. Dan inilah, ya, mereka orang-orang kafir Quraisy itu, ya, tidak pernah, ya, mengingkari kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini jamaah sekalian, ya, Nabi SAW adalah shadiqul masduq, orang jujur dan terpercaya. Bahkan ada sebuah kisah jamaah sekalian di sebelum perang Badar, ya, di sebelum perang Badar ada seorang muslim, ya, ketika itu dia, ya, sedang di Mekah. Singkat kata dia di Mekah, lalu kemudian dia ketemu dengan, ya, saudaranya atau temannya yang merupakan orang kafir. Ya, dia termasuk gembong Quraisy, kafir Quraisy. Ya. Kemudian mereka cerita-cerita. Ya, akhirnya saudaranya yang muslim ini mengatakan, wahai fulan, tahukah engkau bahwa saya mendengar Nabi SAW mengatakan bahwa kamu akan terbunuh di perang Badar. Ya, langsung orang kafir ini berkeringat, ya, dan dia gemetar. Dia katakan, wallahi Muhammad itu tidak pernah bohong kalau berbicara. Ya, dan ternyata ketika perang Badar betul-betul dia, ya, tewas. Ya, ini orang kafir, dia gemetar dan berkeringat. Ya, demi Allah, dia bilang demi Allah Muhammad tidak pernah bohong kalau dia berbicara. Ya, maka ini jamaah sekalian, ya, Nabi kita SAW shadiqul masduq, ya, orang yang jujur dan terpercaya. Jangan sekali-kali ragu dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi SAW ma yantiqu anil hawa. Nabi itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah itu kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu hadis sahih, ya, dan itu tetap bersumber dari Nabi SAW, maka itu pasti benar jamaah sekalian. Bahkan bila itu tidak masuk akal kita. Ya, bahkan bila itu tidak masuk akal kita. Ya, Nabi SAW di dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, itu dalam satu malam berisra dari kota Mekah ke Palestina, lalu kemudian naik ke langit yang ketujuh dalam satu malam, kemudian kembali lagi, ya, kembali lagi dalam satu malam. Orang kafir Quraisy, ya, ketika mendengar Nabi menyampaikan hal tersebut, ya, semakin memiliki bahan untuk mengolok-olok Nabi SAW sebagai orang gila, ya, orang yang tersihir dan seterusnya. Ya, dia bilang kami ini memotong berbulan-bulan lamanya untuk sampai ke Palestina. Kamu mengatakan satu malam saja, ya, kamu ini semakin gila. Ini kata mereka. Ya, dan memang di waktu itu, ya, belum ada seperti kita di pesawat. Ya, kalau sekarang kita percaya karena ada pesawat. Ya, bahkan bukan Palestina Mekah, dari Makassar ke, ya, Mekah bisa, ya, dalam 11 jam sampai kita. Ya, minimal Jeddah, ya, Jeddah dekat dengan Mekah itu. Ya, dari Jeddah ke Mekah naik mobil 1 jam. Ya, dari Makassar ke Jeddah itu 11 jam sampai. Ya.
Maka ketika itu mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang beriman itu tidak pernah meragukan kabar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq ketika sampai kepada beliau kabar ini, ada orang kafir Quraisy datang kepadanya, lalu kemudian, wahai Abu Bakar, lihat temanmu semakin gila. Ya, dia mengatakan bahwa dia pergi ke Palestina dalam satu malam kemudian kembali lagi. Ya, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, apa dia katakan? Beliau katakan, ya, apakah betul itu perkataan Nabi SAW? Ya, kalau memang itu betul, maka saya sedikit pun tidak ragu bahwa itu adalah kebenaran. Ya, bagaimana bisa saya ragu? Saya percaya lebih daripada itu. Saya percaya dalam sekejap datang kabar dari langit ketujuh dalam sekejap waktu. Saya percaya itu bisa terjadi. Apatah lagi ini dari dunia ke dunia. Ya, seperti itu. Maka ya ini, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi sahabat yang paling afdal dari semua sahabat Nabi SAW. Kenapa? Karena keimanan yang begitu kuat dalam hatinya. Tidak pernah ada sedikit pun keraguan akan, ya, risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, inilah makanya beliau dikatakan apa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang selalu percaya, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, di zaman kita ini banyak orang-orang yang ragu dengan agamanya. Ya, mereka malu, ya, dan merasa minder dengan agamanya sendiri. Ya, mereka ada keraguan. Ya, mereka mungkin menganggap bahwa risalah yang dibawa Nabi SAW ini adalah risalah yang tidak benar, dusta. Waliyazubillah. Ya, kita katakan kita Muslim tidak. Ya, kita percaya 100%. Ya, semua yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, dan inilah yang membuat kita insya Allah masuk ke dalam surga Allah SWT. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Tidak bermanfaat itu. Harta kita, rumah kita mewah, banyak tabungan kita, itu tidak bermanfaat di hari kiamat. Anak-anak kita sukses-sukses. Ada yang jadi Kapolri, ada yang jadi anggota DPR, DPD, kemudian ada yang jadi presiden. Keturunan kita mungkin semua disanjung-sanjung. Tidak bermanfaat jamaah sekalian. Semua itu tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang dengan hatinya yang bersih. Percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, risalah yang dibawa oleh Rasulullah, ya, percaya kepada rukun-rukun iman, beramal amalan soleh. Inilah yang membuat kita selamat di hari kiamat kelak, jamaah sekalian. Ya, subhanallah, saya teringat dengan almarhum, ya, Pak Haji Hayya, ya, yang baru-baru meninggal ini. Subhanallah, kita doakan semoga husnul khatimah. Ya, beliau masya Allah menutup hidupnya, ya, dengan sholat 5 waktu, wala nuzakki 'alallahi ahadan. Ya, rajin sholat 5 waktu. Ya, betapa indahnya kalau kita yang meninggal seperti itu jamaah sekalian. Ya, pada akhirnya juga meninggal cuma membawa kain kafan. Ya, tidak ada yang lain. Ya, amalan kita lah yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini jamaah sekalian. Ya, keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, kepada malaikat dan seterusnya. Ya, inilah yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Mau tinggi jabatan apa, kalau tidak percaya pada Allah dan Rasulnya, ya, neraka jahanam, kekal abadi di dalamnya. Ya, maka ini jamaah sekalian, ya, perkataan dari Abdullah bin Mas'ud harus kita, ya, garis bawahi. Shadiqul masduq, jujur dan terpercaya. Nah, silakan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang sifat jujurnya Rasulullah SAW. Dalam hadis ini menunjukkan kecerdasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hal ini karena hadis ini adalah hadis yang membahas tentang hal yang gaib, yang membutuhkan kejujuran orang yang menyampaikannya agar kabar ini dapat dipercaya. Nah, ya, ini menunjukkan kecerdasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang cerdas. Ya, mereka cerdas dan mereka ahli ibadah. Ya, mereka semua pemberani di medan jihad. Ya, mereka adalah generasi terbaik umat ini. Dan tidak akan berjaya umat ini kecuali mengikuti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali tidak akan berjaya sekali lagi umat ini kecuali mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dan Nabi telah mewanti-wanti kepada kita semua untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nabi SAW mengatakan ya bahwa umat ini wasataftariqu hadhil umat ini akan berpecah belah. Ya, menjadi berapa? Menjadi 73 golongan. Ya, kata Nabi SAW, kullu hafinnar, semuanya di dalam neraka illa wahid, kecuali satu golongan saja. Siapakah itu? Ya, mereka bertanya para sahabat, siapakah itu wahai Rasulullah? Satu golongan ini, ya, maka Nabi SAW mengatakan, makana alayya wa ashabi, ya, makana alayya wa ashabi, ya, siapa yang beragama sesuai dengan yang aku lakukan dan para sahabatku. Ya, karena mohon maaf, agama ini ada Quran dan hadis, ini bisa ditafsirkan sembarangan. Ya, semua orang bisa menafsirkan, ya. Bisa menafsirkan dengan logikanya, ya. Tetapi kita dalam beragama tidak, kita mengikuti jejak para ya salafus saleh, dan salafus saleh yang paling utama adalah para sahabat. Ya, kita melihat ya apa yang mereka lakukan dalam agama ini kita ikuti. Ya. Dan jangan sekali-kali datang dengan pemahaman yang tidak pernah ada yang memahami dengan itu sebelumnya. Ya. Kalau dalam ilmu pengetahuan, ya, kalau ada yang baru itu bagus. Ya, ada sesuatu yang baru, penemuan yang baru, itu bagus. Kalau ilmu pengetahuan dunia. Tapi kalau dalam masalah agama tidak, jamaah sekalian. Kalau kita membaca misalnya Al-Fatihah, kemudian kita dapat tafsiran, ya, dengan logika kita, tafsiran yang belum pernah ada sebelumnya yang mengatakan seperti itu, ya, maka ya yakinlah pasti, ya, itu adalah pemikiran yang sesat. Ya, pemikiran yang sesat. Ketika seseorang membaca ayat, kemudian dia, oh, kayaknya saya menyimpulkan ini, ya, ketika dia membaca fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, saya menyimpulkan kayaknya kita ini tidak usah sholat karena bisa celaka. Ya, kita, ya, ini contoh saja. Ya, maka apakah sebelummu ini sudah ada yang mengatakan seperti ini? Ya, kalau tidak ada berarti kamu itu yang salah. Ya, kamu itu pasti sesat karena tidak ada sebelummu yang mengatakan seperti ini. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama, hati-hati kalian ya berpendapat dalam agama yang tidak ada imammu di dalamnya. Ya, maka dalam belajar agama itu selalu kita baca perkataan ulama, jamaah sekalian. Ya, khususnya kalau kita mau menafsirkan Quran, baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sa'di, tafsir para ulama. Ya, jangan ambil Quran terjemah lalu kemudian, wah, kayaknya seperti ini. Ya, tidak, jamaah sekalian. Ya, kita harus lihat bagaimana pemahaman para salafus saleh. Ya, maka inilah ya satu golongan saja selamat, yaitu yang beragama sesuai dengan ya Nabi SAW dan para sahabatnya beragama. Ya, makanya inilah yang disebut dengan at-taifah al-mansurah. Ya, golongan yang selamat. Atau istilahnya yang lain al-firqatun najiyah, ya, kelompok yang selamat. Ya, dan sepanjang zaman selalu ada namanya firqah najiyah. Ya, sepanjang zaman. Ya, meskipun ada kelompok-kelompok sesat yang keluar dari agama ini, ya, itu sudah ada muncul sejak akhir era sahabat. Ya, ini terbukti. Sabda Nabi yang mengatakan akan banyak kelompok-kelompok sesat terbukti. Ya, di akhir era sahabat keluarlah ya pemikiran Qadariyah, ya, kemudian Khawarij, ya, kemudian akan ada nanti Jahmiyah, ya, kemudian ada Mu'tazilah dan seterusnya. Ya, ini kelompok-kelompok sesat. Syiah, ya, ini kelompok-kelompok sesat, ya, yang ya menempelkan dirinya dengan Islam. Ya, tapi mereka tidak sesuai dengan ya pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang Syiah itu mengkafirkan sahabat Nabi. Ya, Syiah yang ekstrem itu, yang Rafidah, ya, itu sampai mengkafirkan sahabat Nabi. Bagaimana bisa mau masuk surga? Ya, sedangkan sahabat Nabi dikafirkan. Ya, maka ini jamaah sekalian, ya, alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia sudah ada bukunya, buku ya panduan ya tentang Syiah itu. Ya, maka ini jamaah sekalian, ya, kita hati-hati, ya, kita harus ya agama sesuai dengan ya para sahabat Nabi SAW beragama. Ya, dan ini ya menunjukkan sebagaimana kita bacakan tadi kecerdasan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dan Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang faqih, ya, dari kalangan sahabat Nabi SAW, ya, ahli fikih. Ya, satu fadilah dari beliau, ya, bahwa suatu ketika Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, naik pohon. Ya, salah satu kisah biografi beliau ini. Ya, naik pohon, ya, lalu kemudian tersingkap betisnya.
Ya, tersingkap betisnya, lalu kemudian para sahabat melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang sangat tipis sekali, kurus sekali. Ya, kurus sekali ini Abdullah bin Mas'ud, ya, betisnya tersingkap, ya. Kemudian kelihatan oleh para sahabat yang lain, ya akhirnya para sahabat yang lain ya ketawa, ya, nah, tawanya juga manusia, ya. Ya, mulai, oh, kau kurus sekali ternyata, ya. Ketika dilihat ininya, ya, lalu kemudian Nabi SAW ya mengatakan, ya apakah kalian ya heran dengan betisnya Abdullah bin Mas'ud yang begitu ya kurus, ya begitu tipis, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, demi Allah, ya betisnya Abdullah bin Mas'ud di hari kiamat ya itu lebih berat daripada Jabal Uhud, ya, daripada gunung Uhud. Betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah. Ya, karena badan ini, raga ini senantiasa digunakan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. Proses penciptaan manusia dalam hati tubuhnya bermula dari nutfah atau mani, kemudian alaqah darah, kemudian mudghah daging, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Hal ini serupa dengan firman Allah dalam Al-Qur'an. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqata mudghah fa khalaqna al-mudghah idhaman fa kasawna al-idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Surat Mukmin ayat 15. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian kami jadikannya menjadi bentuk yang lain. Maha suci Allah penciptaannya, penciptaan yang sebaik-baiknya. Pencipta yang sebaik-baiknya, pencipta yang sebaik-baiknya. Nah, ini jamaah sekalian, faedah selanjutnya bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini tentang proses penciptaan manusia itu sejalan dan sama dengan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Mu'minun misalnya Allah SWT menjelaskan summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Ya, kemudian kami jadikan nutfah menjadi alaqah. Ya, sebagaimana tadi juga nutfah kemudian alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian setelah menjadi alaqah menjadi mudghah. Sama persis. Ya, fa khalaqnal mudghata idhaman. Kemudian di ayat ini ada tambahannya. Kami jadikan setelah daging ini menjadi idhaman, menjadi tulang. Fa kasawnal idhama lahman. Kemudian tulang ini kami bungkus lagi dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan ya menjadi ya manusia yang baru. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, maka sungguh Allah SWT sebaik-baiknya pencipta. Ya, apa yang dapat kita ambil faedah di sini jamaah sekalian? Bahwa dalam agama ini itu tidak ada kontradiksi antara Quran dan hadis. Ya, tidak ada saling bertentangan ya dalam Al-Quran dan hadis. Ya, tidak ada bertentangan antara Quran dengan Quran atau Quran dengan hadis. Begitu pula ya hadis dengan hadis dan hadis dengan Quran, tidak ada pertentangan. Selama itu semua betul, ya kalau Quran jelas ya semua itu bersumber dari Allah. Kalau hadis kan ada yang dhaif. Tapi selama itu semua ya sahih hadisnya ya, maka itu pasti tidak ada yang namanya kontradiksi. Ya, makanya Allah SWT mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Walau kana min indi ghairillah, kalau seandainya Quran ini atau agama ini secara umum dari sisi selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka pasti akan ya mendapatkan banyak kontradiksi di dalamnya. Ya, dan kita bisa mungkin pelajari agama-agama yang lain, ya, maka kita mendapatkan banyak kontradiksi ya di dalam agama tersebut. Ya, adapun di dalam Islam tidak ada kontradiksi. Ya, tidak pernah ada misalnya di satu ayat dalam Al-Quran ya Musa alaihissalam itu sebagai nabi, kemudian di ayat yang lainnya ya mungkin sebagai musuh, ya musuh agama misalnya atau musuh Allah. Tidak mungkin. Ya, pasti selalu konsisten. Di sini Musa sebagai nabi, di sini Firaun sebagai musuh Allah. Dia di ayat lain seperti itu. Ya, di dalam hadis-hadis Nabi juga seperti itu. Ya, tidak ada yang namanya ya kontradiksi. Ya. Siapa yang bisa ya membuat agama seperti ini yang sangat luar biasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau dia itu ya dari sisi manusia maka pasti banyak kontradiksinya.
Ya, karena akal manusia ini tidak sempurna. Ya, yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang didapatkan di dalam hadis ya sesuai dengan apa yang di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau seandainya agama ini dari sisi selain Allah, ya maka pasti akan ya banyak ikhtilaf ya perselisihan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya mungkin kita cukupkan. Barakallahu fikum jami'an, semoga ya bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.